Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Teman-teman, ini Rane. Sebelum mulai ada sedikit cerita dulu ya, pengantar. Jadi ada yang berbeda dari 30 hari bersuara untuk edisi hari ke-11 ini yang kata kuncinya adalah prinsip. Jadi episode kali ini kan gilirannya Steven di Ambon. Tapi ada juga seorang teman baik Kepo Buku yang rupanya tergoda untuk ikutan. Lah kok bisa? Ya kalau kalian dengar episode-episode sebelumnya kan kita emang nantang. Ada yang berani ikutan cerita dengan satu tema kata kuncinya gitu, dan ternyata ada yang menyambut, yaitu teman kita ini. Nanti deh kita kenalin siapa dia. Sementara buat yang masih bingung 30 hari bersuara itu apa, intinya setiap hari di bulan Desember kami upload satu episode pendek berdasarkan panduan kata kunci yang sudah disiapkan oleh teman-teman di komunitas The Podcasters Indonesia. Nah, berdasarkan kata kunci itu kita harus rekam dan upload satu cerita yang sesuai dengan kata kunci harian itu, tapi juga tantangannya adalah karena harus sesuai dengan tema buku. Karena kita ini podcast Kepo Buku. Oke, langsung aja kata kuncinya tadi apa teh? Oh, prinsip. Oke, pertama kita ke Ambon. Ada Steven, my good friend, my good man, my good buddy, yang sudah siap dengan cerita bukunya. Van, over to you. Bicara soal prinsip, saya teringat dengan sebuah buku yang berjudul Bandung, Van Celebes, Memoir Seorang Putra Sopeng. Di buku ini, saya menemukan berbagai kejadian-kejadian yang menarik. Salah satunya mutiara-mutiara terpendam yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, sebagai prinsip hidup, dan saya percaya dari sebuah buku pun, selain dari kitab suci, seseorang bisa menemukan sebuah wisdom, sebuah kebijaksanaan yang mungkin mengena dalam dirinya. Dan salah satu yang aku dapat, yaitu di dalam buku ini, seorang putra sopeng. Memoir dari Hafidz Ghani. Nostalgia kuliner masa kecil, dari nasi goreng sampai someng japa, di obrolan tentang kuliner sebenarnya. Tapi terselip sebuah pengalaman hidup yang diceritakan Hafidz Ghani seperti ini. Saya teringat pesan nenek saya tak kalah ngeriung makan bersama beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa kepuasan makan itu bisa didapatkan di mana-mana tanpa harus selalu makan makanan yang enak-enak. Oleh karena itu, nikmatilah makanan dari apapun yang direzekikan Tuhan kepada kita. Kalau tidak, maka kamu akan bangkrut dan selalu dalam keadaan nestapa. Betapapun banyaknya uang yang kamu miliki, lambat laun pasti akan habis, katanya. Sambil mencuci tangan bekas memegang ikan peda yang dibubuhi perasan jeruk nipis, beliau menasihatkan lebih lanjut bahwa untuk selalu berbahagia dalam menempuh kehidupan di dunia ini, kita harus berpegang teguh kepada prinsip CD Geneto Mega Caputo, yang kira-kira arti harafiahnya, janganlah kamu tergoda oleh konsumsi apapun di luar kebutuhanmu yang hakiki. Karena betapapun kecilnya pendapatan Anda akan cukup, dan betapapun banyaknya uang, kalau tidak digunakan secara bijaksana, pasti akan habis. Coba kita renungkan sekali lagi. Janganlah kamu tergoda oleh konsumsi apapun di luar kebutuhanmu yang hakiki, karena betapapun kecilnya pendapatan Anda akan cukup, dan betapapun banyaknya uang, kalau tidak digunakan secara bijaksana, pasti akan habis. Mari kita sama-sama meresapi gagasan ini dan belajar untuk merasa cukup. Apakah ada teman-teman punya prinsip yang diketemukan dari buku ataupun apapun itu? Mari berbagi dan tag Instagram Kepo Buku ya. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Sampai jumpa dan salam.
Teman-teman, itu tadi Steven yang nanti akan kembali lagi di hari ke-14 di bulan Desember. Oke, selanjutnya kita kan tadi bilang ada teman ya yang mau ikutan juga selain Steven. Ini orangnya jauh banget tinggalnya di Kairo, Mesir. Dia tergoda ikutan 30 hari bersuara ala Kepo Buku, malah udah daftar mau ikutan dari awal-awal sebelum kita mulai. Keren. Dia udah ngetek kata kunci hari ke-11 yaitu prinsip. Jadi, dari Kairo, Mesir ada Rabica. Rabica silahkan. Halo, kenalin. Nama aku Rabica Hilma di Kairo. Aku salah satu mahasiswi di Kairo, Mesir. Dan aku nerima tantangan dari Om-Om Kepo Buku di 30 hari bersuara dengan tema prinsip. Apa ya kaitan antara prinsip dan buku? Karena aku di Mesir, di Kairo, aku jadi keinget nih sama salah satu toko buku tertua di Kairo yang sudah melayani mahasiswi dan para akademisi selama 2 abad tahun lamanya. Nama toko bukunya, Toko Buku Mustafa Halabi. Bayangin, 2 abad tahun lamanya. Widih. Dia masih tetap berdiri sampai sekarang. Bahkan aku sendiri masih bisa ngerasain atau ya bisa menikmati lah buku-buku koleksinya. Kenapa akhirnya maktabah ini awet? Ya salah satunya karena mereka memegang prinsipnya yang kuat. Apa sih prinsip mereka yang akhirnya toko buku ini jadi bergengsi sampai saat ini? Toko Buku Halabi itu dibangun tahun 1859 oleh Syekh Ahmad bin Umar Al-Halabi dengan prinsip menjaga peninggalan ulama. Nah, dengan prinsip ini akhirnya toko buku ini bisa bergengsi sampai saat ini, di mana zaman makin modern. Toko Buku Halabi masih dengan menjaga keotentikannya, di mana buku-buku zaman sekarang udah di layout sedemikian rupa untuk memudahkan para pembacanya. Toko Buku Halabi justru mempertahankan layout zaman dulunya. Tapi walaupun jadul bahasanya, ini tetap menjadi nilai tersendiri buat para mahasiswa dan para mahasiswinya. Ngomongin Toko Buku Halabi dengan segala ceritanya, itu di sana terdapat banyak banget koleksi kitab. Bukan banyak lagi, banyak banget. Kalian bisa kalau ke sana ya, bahkan kita tuh disuruh pakai gloves, disuruh pakai sarung tangan sama masker saking berdebunya dan takut ada ya kuman-kuman lah. Saking berdebunya ya, kalau masuk ke sana jadi kayak berasa masuk ke satu ruangan bawah tanah yang berdebu, dan di situ isinya harta karunnya itu buku, dan itu sebenarnya nggak rapi banget karena ya bayangin aja udah 2 abad tahun lamanya. Banyak buku yang misalnya nggak habis terjual akhirnya ditumpuk di sana. Bagi para pecinta ilmu ini menjadi suatu harta karun yang nggak ada nilainya. Kita kayak harus berusaha lah buka buku satu-satu sampai akhirnya kita nemuin buku atau harta karun yang kita mau. Ngomongin koleksi, di Toko Buku Halabi ini punya banyak koleksi dari berbagai ulama dan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Ulama Indonesia di tahun itu, kurang lebih di tahun 1800-an, banyak sekali mengirimkan manuskripnya ke maktabah ini atau ke toko buku ini. Oh ya, aku dari tadi ngomongin maktabah ya. Maktabah itu dalam bahasa Arab artinya ya bisa kita artikan toko buku. Jadi kalau misalnya aku tadi ngomong maktabah, itu artinya toko buku ya. Nah, balik lagi. Dulu di tahun itu 1800-an banyak ulama Indonesia yang akhirnya kerjasama dengan Toko Buku Halabi. Mereka mengirimkan tulisannya dan akhirnya dicetak di sini. Sampai saat ini masih ada. Dan gak cuman di Indonesia, gak cuman karangan ulama Indonesia. Toko Halabi juga mengoleksi banyak sekali buku-buku dari negara lain. Indonesia, Malaysia, Singapura. Halo Om Toto, Singapura. Ulama Singapura juga banyak ngirimin karyanya ke toko buku ini. Termasuk ulama-ulama Thailand,
Hai Om Rane. Di sini banyak banget bukunya di toko buku Halabi. Brunei juga begitu. Dan khasnya, walaupun ulama-ulama Indonesia itu bikin buku khususnya tentang agama Islam ya, tentang pelajaran agama Islam, itu ditulisnya dengan aksara pegon. Aksara pegon itu tulisannya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, tapi ditulis dengan tulisan Arab kayak gitu. Itu yang disebut dengan pegon dan tercetak di Kairo Mesir ini tercetak. Dan paling banyak karya ulama Indonesia yang ada di toko buku ini itu ada karyanya Maulana Syekh Nawawi Banten. Kalau orang Thailand, Syekh Abdullah Daud Al-Fatoni, beliau dari Fatoni, dari Thailand. Ada juga karangan Syekh Mukhtar Biraden Nata Negara dari Bogor. Coba, hai orang Bogor yang lagi dengerin. Nih kalian harus bangga loh, salah satu orang Bogor karyanya dicetak di Kairo ini. Bukunya tentang apa sih? Beragam. Ada ilmu akidah, ilmu falak. Ilmu falak itu astronomi. Ada bahkan matematika, ada loh. Riyadhiyah, bahasa Arabnya riyadhiyah, matematika ya. Gitu. Nah, ciri khas lain dari buku-buku otentik ini, klasik atau makhtut itu manuskrip, itu biasanya kitabnya, kalau kitabnya asli itu biasanya ada cap dan tanda tangan si pengarang buku itu. Itu kayak udah jadi ciri khas lah. Nah, terus ngomongin prinsip juga, tadi kan kita udah ngomongin prinsip Maktabah Halabi, toko buku Halabi. Ada juga, bisa juga kita ngomongin prinsip dari sisi penulis buku. Kebanyakan penulis-penulis buku yang akhirnya memberikan tulisannya di toko Halabi, gak sedikit, berarti banyak kan, gak sedikit atau banyak sekali yang mereka sengaja gak nyertain namanya. Kenapa? Karena prinsip mereka, bagi mereka ilmu atau buku yang mereka tulis, karya mereka tulis adalah bentuk hikmah. Hikmah itu apa ya? Hikmah terhadap ilmu. Yang akhirnya mereka ingin, ya udahlah, saya ingin ikhlas. Prinsip mereka cuman ikhlas memberi ilmu. Akhirnya mereka nggak nulis anonim gitu, nggak nulis namanya. Teringat cerita salah satu pengarang buku gramatikal bahasa Arab ya, atau yang biasa kita sebut dengan Nahwu. Namanya Ibnu Al-Jurum. Beliau salah satu ulama yang pernah mengarang buku, yang mengarang buku tentang buku gramatikal bahasa Arab. Yang beliau karang itu biasanya kita sebut dan tersebar di kebanyakan di pondok-pondok pesantren, itu namanya Kitab Jurmiyah. Ini kayaknya ceritanya juga udah masyhur banget di kalangan santri-santri. Ibnu Al-Jurum ini menulis bait-bait nahwu, bait-bait gramatikal bahasa Arab, dan setelah selesai menulis, beliau melemparkan tulisannya, kertasnya ke laut dengan niat kalau kertas ini atau karanganku ini hanya membuat hatiku meninggi gitu. Intinya nggak ikhlas, biarkan karanganku ini basah dan ditelan lautan. Tapi apa? Ternyata karangan ini ketika setelah Ibnu Al-Jurum ngelempar ke laut, karya ini kembali ke beliau dengan keadaan utuh. Yang akhirnya sampai saat ini karyanya masih kita nikmati. Ya kurang lebih itu sih kalau ngomongin prinsip. Prinsip toko buku tertua di Kairo, salah satu toko buku tertua di Kairo, toko buku Mustafa Halabi, dan prinsip para pengarang buku di zaman dulu. Oh ya, mungkin itu aja dari aku. Sebelum kututup, aku mau izin sama Om Rane, aku mau sedikit iklan. Kalau kalian masih kepo tentang Kairo atau buku-buku Kairo, kalian bisa tonton YouTube salah satu temanku, karena yang aku obrolin hari ini aku juga banyak ambil dari salah satu kakak kelasku.
yang mana beliau ngejelasin secara gamblang tentang buku, tentang manuskrip di YouTube temanku. Itu namanya Jejak Nil. Kalian bisa mampir ke sana. Dan juga jangan lupa follow IG aku namanya Rabica Hilma. Insyaallah kalau ada waktu, dan aku emang pengen banget sih karena Om Rane, Om Toto dan Mas Steven ini tuh menginspirasi banget aku buat bikin podcast. Nah insyaallah aku bakalan coba bikin podcast. Jadi biar gak ketinggalan, jangan lupa follow IG aku juga Rabica Hilma. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya di 30 hari bersuara bersama Kepo Buku. Dan kenalin sekali lagi, aku Rabica Hilma di Kairo. Asik, Rabica mau bikin podcast men. Akhirnya tergoda juga dia bikin podcast. Jangan lupa follow IG-nya dan ditunggu podcastnya. Rabica ini teman baik Kepo Buku di Kairo, Mesir. Sekali lagi terima kasih. Dan tentu saja kalau ada yang tertarik mau ikutan, DM aja kita. Atau ya lu harusnya udah tahu dong dari cerita-cerita Kepo Buku hari-hari sebelumnya dari sejak tanggal 1 Desember. Aturan mainnya udah tahu dong pastinya. Kalau belum ya DM aja. Oke, itu dulu. Besok kata kuncinya adalah mimpi dan kejutan belum selesai. Lagi-lagi besok ada seorang teman baik Kepo Buku yang akan mengisi di hari ke-12 dengan kata kunci mimpi tadi. Kalian yang dengar Kepo Buku udah dari awal-awal, kalau perlu dari tahun berapa ya, 2018 gitu atau 2019 gitu, kalian pasti akan ingat dengan dia. Besok ya, kita tungguin siapa dia. Untuk saat ini Rane Hafid atas nama Steven Sitongan dan juga Rabica Hilma pamit, kita ketemu besok. Permisi, Assalamualaikum. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.